Jangankan memakai bahasa Arab itu kok bahasa doa, nggak kita aminkan. Bahkan kalau kita tuh nggak paham, kalau ada orang ngomongkan tentang teletong, bagi kita orang yang tidak paham itu mengaminkan, seolah-olah kita mengucapkan teletong itu adalah bahasa-bahasa doa. Zaman dulu dengan zaman sekarang, perpisahan itu banyak zaman sekarang. Masalahnya apa? Ya tergiur dengan wajah yang kelihatan, nggak tahu kekurangan yang ada di dalam karena tertutup. Begitu sudah resmi menjadi istri, tiba-tiba mengetahui kekurangan dari istrinya. Akhirnya ada yang berani ngomong langsung ngajak pisah, ada yang tidak berani ditinggalkan. Nah itulah. Jadi tidak menunjukkan keaslian atau kesejatian diri seseorang itu dengan ditutup pakaian itu. Kalau aurat artinya kita mengikuti syariat. Ya kembali lagi, apakah di Nusantara ini syariatnya harus begitu tuh cara berpakaian? Kan enggak. Sekarang loh, kalau untuk menghindari tentang pemerkosaan, tentang orang-orang jahat dan lain sebagainya, malah sekarang itu mempermudah kok kalau menurut saya. Oh buktinya dengan maraknya jilbab, maraknya gamis dan lain sebagainya. Orang-orang yang mau berselingkuh, orang-orang yang mau berbuat tidak benar itu malah pakaiannya melebihi orang-orang yang. Jadi kita itu sulit membedakan mana ini orang yang beriman, mana orang yang belakraan. Apa seperti itu kok. Jadi nggak bisa kalau jadi pedoman bahwa oh ini loh menandakan bahwa saya itu mempunyai istri muslimah, katakan. Saya dengan berpakaian begini, saya itu muslim. Pakaian itu kalah dengan hati kok. Mau berpakaian apapun yang penting hatinya, cara bermasyarakatnya, cara bicaranya bagus, walaupun toh tidak pakai sewek. Walaupun pakai celana pendek, tapi kalau tutur sapanya itu bagus, pada semua orang itu sopan. Maksud dengan disopani, dengan bertutur kata bagus, dengan perilaku yang baik, terus tiba-tiba kita ana wong apik ayo diperkosa wae, maksud seperti itu. Kan akhirnya kita juga memikir, aja diperkosa wong apik. Ngomongnya kalem, lembah mana, tingkah lakune ya apik kan gitu. Paling-paling orang itu melihatnya cuman mendahne cuman itu aja. Tapi dengan pakaian seperti disyariatkan pada agama-agama itu, pakaian seperti itu, tapi tidak mencerminkan dengan agama yang dianut, bahkan perilakunya, ucapannya, kesopanannya, malah orang kan gregetan. Makanya nggak sedikit orang itu tiba-tiba pakaiannya kaya ngono, kelakuannya kaya asu dan lain sebagainya. Akhirnya terus suatu saat titeni sampai gak ono wong dan lain sebagainya. Tak cegat tak. Nah, akan terjadi seperti itu. Berarti intinya bisa diambil kesimpulan jika orang memakai jilbab ada itu merupakan bentuk bahwa beliau-beliau itu tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Bukan berarti karena ini pemberian Tuhan yang indah terus dipamer-pamerkan, bukan begitu pula. Makanya saya kan tidak harus berpakaian pendek. Yang penting rapi dan sopan. Gitu loh. Nah, kalaupun kita tuh mempunyai tubuh yang indah, mempunyai wajah yang cantik, mempunyai wajah yang tampan, supaya orang yang melihat itu berpikir betapa maha besarnya Tuhan itu menciptakan hambanya atau makhluknya itu dengan indah, sedap dipandang mata dan lain sebagainya. Maka patutlah kita itu menjunjung atau mengagumi Tuhan itu dengan sebutan akbar, dengan kebesarannya. Kadang ini contoh kecil aja Pak terkait orang-orang kita, orang Jawa kan banyak yang sudah menyimpang dari ajaran dan tatanan ajaran Budi Pak. Nah, contoh kecil aja masalah nama Pak. Padahal kita hidup di Jawa ya. Sekarang aja kita jarang ketemu
ada anak yang memakai nama Jawa. nama Jawa. Tapi kalau orang Hindu yang di Bali itu kan mungkin kita sendiri sudah bisa bedakan, wah ini mesti wong Hindu soalnya namanya kan Iya, pakai mesti ada sekarang ketut kan atau wayan bagus, gitu ada kan. wayan. Pasti kan orang Hindu. Nah, kenapa orang Jawa seolah-olah malu Pak memakai nama Jawa sendiri itu? Dan saya sampai gimana ya, sedih lah. Nah, makanya kemarin-kemarin saya kan ngomong, jangankan memakai bahasa Arab itu kok bahasa doa, nggak kita aminkan. Bahkan kalau kita itu nggak paham, kalau ada orang ngomong kata teletong, bagi kita orang yang tidak paham itu mengaminkan, seolah-olah kita mengucapkan teletong itu adalah bahasa-bahasa doa. Maka sampai nama pun, kalau nggak memakai nama dari sana juga nggak marem, seolah-olah nama itu nggak diridhoi oleh Tuhan. Padahal leluhur-leluhur kita, terutama para raja-raja dulu, sebelum ada agama itu masuk ke sini, juga memakai nama Nusantara. Nusantara juga langgeng, berwibawa. Dia menjadi tokoh di negara yang dilingkupinya ya. Jadi nggak perlu tuh pakai bahasa-bahasa dari luar. Nah sekarang kita itu memakai bahasa yang seolah itu bahasa doa, tapi maling. Ya, memakai nama yang kalau diartikan dengan bahasa Jawa itu seolah-olah itu orang yang terpilih dan orang yang suci, orang yang benar, nyatanya menjadi koruptor. Nah itu. Seperti teman saya ini Pak Darno, ini juga punya nama Abdul Rohim, tapi nggak dipakai. Iya Pak, nggak dipakai. Nama dulu itu Abdul Rohim, tapi nggak dipakai. Soalnya bukan nama Jawa ya. Nah, maka ada. Jadi kita yang diberi nama sendiri itu sebenarnya bisa berpikir. Asmo Kinaryo Jopo, nama itu adalah seperti doa. Nah, apakah doa itu harus pakai bahasa orang lain? Kan enggak toh? Wong kita dikala pamitan orang lain itu bahasanya juga bukan pakai bahasa orang asing kok. Kita pakai bahasa sendiri. Di saat jenengan pamit, sampun Pak Darno kalau nyen pamit, monggo ndherekaken sugeng tindak atau satos. Kan lebih mudah saya ucapkan dan mudah diterima oleh Mas Indra sendiri dan mudah dipahami toh. Artinya Pak Darno tadi mempersilahkan dengan pamit perginya dan didoakan di jalan selamat. Anatan. Nah kalau pakai bahasa orang asing, mungkin kita itu cuma hafal, tapi arti dari bahasa itu kita tidak paham kok. Tadi Pak Darno menyinggung terkait bahwa orang itu sekarang kebanyakan menyembah agama, bukan menyembah Tuhan gitu Pak. Padahal kita tahu orang-orang itu mengklaim bahwa Tuhan itu kan hanya miliknya salah satu golongan, kan seperti itu Pak. Yang selain golongan dia sudah dianggap dia tidak berhak memiliki Tuhan yang namanya Allah. Padahal kita tahu bahwa semua agama itu kan bagus itu kan, di mata Allah semuanya kan sama. Nah, kadang kita berpikir buat orang-orang yang mengklaim bahwa Tuhan itu miliknya salah satu golongan Pak. Nah, jika Tuhan ini beragama, apalagi beragama yang mayoritas ya Pak. Kalau di kita kan Islam gitu. Nah, kalau Tuhan itu katanya miliknya orang Islam gitu, otomatis diakui tidak diakui dia kan mengklaim bahwa agamanya Tuhan itu kan Islam kan gitu Pak. Terus saya juga berpikir, nah jika Tuhan ini punya agama Islam, terus Allah itu siapa? Nah, makanya kadang-kadang orang itu nggak berpikir begitu. Jadi mempunyai Tuhan yang dinamai itu kebetulan salah satu pemilik nama agama itu loh menamai Tuhan itu. Nah yang saya tanyakan, kalau Tuhan itu Allah, apakah benar bahwa Tuhan itu Allah? Kalau Tuhan itu Yesus Kristus, apakah benar Tuhan itu Yesus Kristus? Kalau Sang Hyang Widi, apakah benar bahwa Tuhan itu Sang Hyang Widi?
Gusti Kang Moho Agung. Apakah benar Tuhan itu Gusti Kang Moho Agung? Itu kan cuma pemantapan kita untuk menyebut Tuhan kita dengan sebutan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tentang agama, saya juga pengen tahu kok sumbernya. Tuhan membuat agama itu sumber dari kitab apa yang menerangkan bahwa Tuhan itu membuat agama. Sebenarnya Tuhan itu tidak membuat agama. Manusia inilah yang sok-sokan membuat agama sendiri.